Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oh, berarti kalian udah sadar ya Bapak Ibu. Saya kira tadi suaranya berisik, itu lagi pada cerita. Ternyata dengar juga ya, saya bilang selamat sore. Oke, kita mulai persekutuan kita ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya yakin yang hadir di sini semua baik-baik, sehat dan bahagia ya. Mari kita bersaat teduh, kita undang Tuhan masuk dalam hati kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdiri, kita nyanyikan Mars Usindah dengan semangat. Sambil tetap berdiri, kita akan masuk dalam persekutuan kita. Kita akan masuk dalam rumah Tuhan. Kita nyanyikan, kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah Bapa dan
Kita akan berdoa, kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang melayakkan kami berkumpul saat ini untuk menyembah-Mu. Pimpinlah kami agar dapat mengarahkan hati kami hanya kepadamu Bapa. Bapa, pimpinlah saudara-saudara kami yang belum dapat hadir di sini karena beberapa hal. Sertailah mereka dalam pergumulan atau sakit mereka, sehingga mereka juga dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, pimpinlah ibadah ini, baik saudara Gerald yang akan membawakan firman maupun semua yang bertugas saat ini, agar ibadah ini sungguh-sungguh berkenan menyenangkan hati Tuhan dan menumbuhkan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Seperti biasa ayat terakhir kita baca bersama ya. Saya akan membaca dari ayat 1, Bapak Ibu tolong membaca yang kedua dan selanjutnya. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Seteru-seteruku mengejar aku sepanjang hari. Ya, banyak orang yang menyerang aku dengan angkuh. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mereka bersekongkol dan menyergap. Mereka mengamat-amati langkahku, sementara mereka mengincar nyawaku. Sengsaraku telah kau catat. Taruhlah air mataku dalam kirbatmu. Bukankah semuanya tercatat dalam kitabmu? Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji. Nasarku kepadamu ya Allah, mengikat aku, korban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikianlah firman yang telah kita baca. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, kita tiba pada kesaksian. Kesaksian akan diisi oleh trio Oma. Sebelum itu kita akan menyanyikan PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan 2 kali sambil menunggu trio Oma mempersiapkan diri. Selamanya, hingga selamanya.
Ada yang maha kuasa, sampai ku tutup usaha, meski badanku telah lemah, tenaga berkuranglah, kehidupan tak tambah, sebab Tuhan tolonglah, berkat anugerah tercurah, seperti air melimpah, kedamaian pun datanglah, sejak aku berserah. Tuhan hadir di hatiku, tadi penghiburanku, beri arti di hidupku, hilang kesepianku, ku merasakan kasih-Nya dalam kebimbanganku. Kau selalu menemaniku dalam usia lanjutku. Selalu bergembira meski lanjut usia. Ku mau serahkan hidupku padamu ya Tuhanku. Ku mau serahkan hidupku padamu ya Tuhanku. Terima kasih untuk trio Oma yang walaupun latihannya dadakan, tapi kita boleh mendengar ya bahwa walaupun usia kita sudah lanjut, Tuhan akan terus ya menolong kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan,
Ungkapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya, mau apa semua, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang begitu dekat dengan kami dan mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan kepadamu bila mana pada pagi hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, berkumpul sebagai saudara-saudari seiman. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang kami yakini adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu mari Roh Kudus pimpin kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, terlebih kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarlah doa kami Tuhan, melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Om Opa semua, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya. Dari Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai 4. Kitab Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai 4. Begini firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tersisa dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kupikul sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap sama. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Ya, selamat pagi Om Opa semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Iya. Puji Tuhan kalau kita saat ini bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan yang sehat ya. Sukacita? Ya, puji Tuhan. Ya, Om Opa semua, untuk mengawali renungan ini, saya ingin mengajak Om Opa untuk sejenak berdiam. Kemudian coba Om Opa ingat atau bayangkan kembali satu saja momen atau hal atau peristiwa yang membuat Oma Opa betul-betul pernah merasakan kebaikan atau penyertaan Tuhan. Satu aja ya Oma Opa ya. Coba kita ingat kembali, satu hal saja. Bangun pagi Tuhan berikan nafas. Oke, sudah dapat berarti semuanya? Sudah bisa menemukan, mengingat? Nah sekarang nggak usah lama-lama ya, 3 menit aja begitu. Coba ceritakan ke teman-teman di kanan kirinya. Satu hal itu tadi. Masih ada 1 menit.
Oke, Oma Opa sudah 3 menit begitu. Nanti kita lanjut lagi ya. Kurang ya, nanti dilanjut lagi kalau gitu. Oma Opa, gimana perasaannya ketika kita mencoba mengingat dan menceritakan itu? Sukacita? Bersyukur? Iya. Mengucap terima kasih. Merasa ada sesuatu yang menguatkan begitu ya Oma Opa ya. Nah, mengapa sih saya mengajak kita semua hari ini mengawali permenungan hari ini dengan mencoba mengingat dan menceritakan? Om Opa saya yakin bahwa banyak dari Om Opa di sini atau bahkan mungkin semuanya itu sudah melalui perjalanan hidup yang jauh lebih panjang dari saya. Pasti ya. Apalagi tadi persembahan pujiannya itu betul-betul membuat saya terenang dengan opung yang sudah tidak ada. Karena itu salah satu lagu favoritnya. Itu lagu keroncong ya. Als de Orchideen Biluyen begitu kalau bahasa Belandanya begitu ya. Iya. Opung biasanya nyanyinya bahasa Belandanya begitu dulu. Tentu karena Om Opa tentu sudah melalui begitu banyak musim kehidupan, maka mungkin sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, mungkin ada malam-malam hari yang terkadang itu kita susah tidur. Mungkin karena bermacam-macam hal yang kita pikirkan. Atau mungkin ada hari yang terasa sangat panjang. Karena apa? Mungkin karena kita merasa kelelahan dengan begitu banyak hal. Tetapi Om Opa kalau mari kita lihat, kalau kita ada hari ini, di tempat ini pada saat ini, itu semua memang bukan karena kehidupan ini mudah dijalani. Bukan pula karena hanya sekedar kita yang kuat. Tetapi apa? Iya, tapi karena ada Tuhan yang setia menemani kita. Maka dari itu Oma Opa, memori atau ingatan itu bukan hanya sekedar nostalgia. Itu semua adalah kesaksian. Maka saat kita berkata Tuhan dulu menolong saya, atau dulu Tuhan pernah menolong saya, maka kita pun dapat dan pantut berkata bahwa Tuhan akan tetap menolong saya. Maka Om Opa ketika tadi saya mengajak kita untuk mengingat satu saja, tentu banyak sekali pasti ya kebaikan Tuhan itu ya. Mengingat satu saja kebaikan Tuhan, maka itu bukan sekedar bernostalgia. Tetapi memori itu adalah sebuah bukti nyata akan sifat Allah yang tidak pernah berubah. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada kita melalui perkataan Nabi Yesaya yang kita baca pada pagi hari ini. Om Opa, semua perkataan Tuhan dalam teks yang kita baca hari ini mungkin adalah sebuah gambaran yang sangat indah yang ada di dalam Alkitab kita, di dalam kitab suci kita. Bahwa sejak dari kandungan, dikatakan sejak dari kandungan. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga ya, sejak dari kandungan, sejak dari rahim, bahwa Allah telah menggendong kita. Dan bahkan Ia akan terus menggendong kita sampai kita tua. Sampai rambut kita memutih. Sejak Oma Opa masih ada dalam kandungan mungkin berapa? 60, 70, 80 tahun yang lalu begitu ya. Bahkan sebelum Oma Opa itu mungkin diberi nama, Tuhan sudah mengenal kita semua. Sudah memegang erat kita. Dan jika Oma Opa ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan yang sudah memikul, menggendong, menyertai kita semua. Menyertai Oma Opa. Sejak dari apa? Sejak mungkin Oma Opa masih kecil. Beranjak remaja. Sejak Oma Opa mulai membangun keluarga. Merintis kehidupan. Hingga sampai saat ini. Dan itu semua boleh dilalui. Karena penyelenggaraan dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Mungkin seiring bertambah usia, tubuh kita mulai terasa lebih lemah. Langkah kita sudah tidak bisa segesit dulu lagi begitu ya. Atau mungkin masih ada Om Opa yang lari-lari di sini begitu. Kalau masih ada luar biasa berarti. Itu penyertaan Tuhan. Wah, itu 2 jempol itu penyertaan Tuhannya itu. Atau mungkin bahkan mulai ada apa ya. Rasanya kalau kita geraknya kecepatan sedikit begitu kadang udah sakit begitu ya. Opung di rumah gitu kadang sering gitu kan. Kenapa Opung begitu kan?
ini tadi kayaknya bangun tidurnya terlalu buru-buru gitu, akhirnya jadi agak sakit pinggangnya gitu, akhirnya disuruh pijitin begitu. Walaupun kadang dulu waktu kecil lumayan gitu ya, sekali pijit langsung ada dompet begitu keluar gitu, ini ya jajan begitu. Atau mungkin ingatan kita yang sudah mulai tidak setajam dulu lagi. Tetapi Opa, tangan Tuhan yang menggendong kita itu, dia tidak pernah menua. Tangan itu tidak pernah melemah. Dan tangan itu tidak pernah berubah. Mungkin kita boleh pensiun dari pekerjaan, dari jabatan, dari pelayanan tertentu, dari peran-peran yang berat. Tetapi Tuhan tidak pernah pensiun dari mengasihi kita. Tidak ada usia kadaluarsa untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, Opa, hingga rambut kita memutih, karena Tuhan tetap dan masih akan terus memelihara kita, menyertai kita, maka Tuhan pun masih dan akan tetap memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, menjadi berkat. Mungkin banyak dari kita yang merasa, saya ini kan sudah tua. Apalagi yang bisa saya lakukan? Dulu saya kan bisa melayani ini, bisa melayani itu. Tapi sekarang kan sudah tidak bisa. Atau mungkin, dulu kan saya bisa gerak bebas, mau ke sana kemari bebas begitu ya. Sekarang mungkin mau ngapain-ngapain aja udah sulit. Apa semua jangan khawatir. Saat ini, ada satu hal yang sangat dan amat berharga dan yang bisa menjadi berkat luar biasa. Apa itu? Kesehatan pasti. Ada satu hal yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nafas kehidupan pasti. Ada satu hal, Om. Doa tentu. Masih ada satu hal yang sangat berharga. Apa itu? Kisah hidup Opa semua. Pengalaman. Opa, kami para generasi muda ini sangat memerlukan kesaksian hidup dari Opa semua yang telah berjalan melangkah bersama dengan Tuhan melewati bermacam-macam musim kehidupan. Apalagi di tengah dunia yang saat ini semakin jauh meninggalkan Tuhan. Opa, tentu ini menjadi tanggung jawab dan beban terutama bagi saya secara personal. Saya memiliki 4 orang kerabat, teman dekat begitu, sejak mungkin SMP, SMA begitu. Kami sangat dekat. Dan ketika saya memutuskan untuk sekolah teologi menjadi seorang pendeta, setidaknya 3 orang dari mereka itu menganggap saya orang yang aneh begitu. Ngapain? Ngapain zaman sekarang masih mau jadi pendeta? Bahkan 1 orang teman saya dengan gamblang berkata kepada saya, untuk apa sih lo jadi pendeta? Mau ada Tuhan, mau gak ada Tuhan, hidup ini sama aja. Mungkin memang karena dia dari lahir ada di dalam kenyamanan hidup begitu ya. Ia lahir sebagai seorang anak dari keluarga yang sangat kaya raya begitu. Segala sesuatu dicukupi, apa yang menjadi kebutuhan terpenuhi. Bahkan sampai saat ini dia sudah tidak tinggal di Indonesia, dia sudah ada di luar negeri begitu. Tentu tantangannya semakin berat. Bahkan dia dengan santai berkata bahwa hidup saya ada dan tidak ada Tuhan sama, saya tetap masih bisa makan, saya masih tetap bisa ini dan lain sebagainya. Apa? Di tengah generasi yang semakin terus meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah, maka kesaksian iman yang hidup itu diperlukan. Kesaksian yang bukan hanya sebatas tulisan-tulisan dalam kitab suci, tetapi kesaksian yang betul-betul dihidupi dan betul-betul bisa diceritakan itulah yang sangat amat diperlukan.
Dan disitulah oma opa bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Supaya apa? Supaya generasi anak-anak, cucu, keturunan oma opa semua betul-betul menjadi generasi yang tetap dekat dan hidup bersama dengan Tuhan. Oma opa mungkin generasi sekarang tidak lagi perlu apa? Disuruh-suruh membaca Alkitab, berdoa dan lain sebagainya. Tetapi yang mungkin mereka perlukan adalah bukti nyata dari orang-orang yang kehidupannya betul-betul dekat dengan Tuhan. Bukti nyata dari kehidupan orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Bukti nyata dari kehidupan orang-orang yang disertai Tuhan. Maka dari itu om opa semua, itulah berkat luar biasa yang dapat om opa bagikan saat ini. Supaya generasi-generasi muda saat ini dapat betul-betul melihat, menyaksikan betapa indahnya kehidupan bersama dan di dalam Tuhan. Maka dari itu Oma Opa, pelayanan yang amat berharga yang dapat Oma Opa sekarang lakukan adalah berdoa. Berdoa bagi siapapun yang membutuhkan doa kita. Berdoa tentu bagi diri kita. Berdoa bagi anak kita, berdoa bagi keluarga besar kita, cucu kita, dan siapapun yang dipercayakan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Pelayanan kita saat ini adalah menguatkan orang lain dengan kehadiran kita. Pelayanan kita saat ini adalah menjadi kesaksian yang hidup. Dan pelayanan yang teramat berharga dan berarti adalah menyaksikan kepada generasi yang berikutnya bahwa Tuhan yang memikul saya hingga saat ini, itu adalah Tuhan yang juga memikul kita semua, kalian semua. Itu yang perlu kita katakan, perlu kita persaksikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Maka Om Opa, jika hendak dirangkum perenungan kita hari ini dari teks Yesaya ini, aku singkat menjadi 3R. Bukan reduce, recycle ya, itu mah sampah begitu ya. Ini 3R versi ini yang renungan kita hari ini. R yang pertama, remember, mengingat. Ingatlah selalu, jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Karena apa? Karena ingatan itulah yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari. Lalu R yang kedua adalah rest, beristirahat. Beristirahatlah, berdiamlah di dalam gendongan, di dalam dekapan topangan tangan Allah yang tidak pernah berubah. Dan R yang ketiga adalah respon. Karena Allah masih dan akan terus menyertai kita. Itu artinya Tuhan masih terus ingin memakai kita untuk menjadi berkat melalui doa, kehidupan, dan kesaksian kita. Dunia boleh berkata apapun tentang usia lanjut atau usia indah. Tetapi sekali lagi di dalam kitab Yesaya ini Tuhan berkata, sampai masa tuamu, aku tetap sama. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendongmu. Sebab Allah yang kita imani itu, ialah Allah yang hidup. Allah yang sungguh tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menolong kita. Ya, mau apa ayat emas hari ini dari Mazmur 71 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 71 ayat 5. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Amin. Om apa mari kita saat ini bersatu hati kita berdoa menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia,
Engkau adalah Allah yang sama, baik kemarin, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang akan selalu setia memelihara kehidupan kami, menggendong kami. Sebab tangan Tuhan tidak pernah lelah, tangan Tuhan tidak pernah bertambah lelah, tangan Tuhan tidak pernah terlalu tidak kuat untuk menggendong, menopang kami. Oleh sebab itu Bapa, kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan saja. Bapa, kami juga saat ini hendak bersatu hati mendoakan saudari-saudara kami yang sedang membutuhkan pertolongan doa kami. Secara khusus Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini tengah mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Mari Bapa, jamahlah mereka satu persatu, agar kiranya mereka boleh kembali merasakan kesembuhan dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang karena sakit penyakit sedang mengalami pemulihan atau juga akan melalui proses pemulihan. Secara khusus kami membawa di dalam doa kami bagi Ibu Rini, Ibu Yeti, Ibu Kok Afi, Ibu Liana Cahyadi, Ibu Luciawati Utomo, dan Pak Lukas. Tuhan, Engkau yang sendiri mengetahui keadaan mereka satu persatu. Maka dari itu kami yakini pula Engkau sendiri yang menganugerahkan kesehatan kepada mereka pada waktumu, agar mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami bersekutu dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh pengurus dan jemaat Usinda di tempat ini, agar Tuhan sendiri kiranya menganugerahi kami dengan kesehatan, kekuatan di masa tua kami. Agar kami Tuhan tetap Engkau pakai sebagai berkat Tuhan bagi keluarga kami, bagi anak menantu kami, bagi cucu-cucu kami, dan bagi siapapun yang Tuhan percayakan hadir di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, karena Engkau masih memelihara kami, maka Engkau juga masih ingin memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan kami. Bapa, kami tentu tahu, Engkau tentu tahu, bahwa mungkin kami saat ini tengah menghadapi 1-2 hal pergumulan dalam kehidupan keluarga besar kami, atau kehidupan anak menantu keluarga kami. Engkau kiranya sendiri juga menolong setiap kami, anggota keluarga kami satu persatu, agar kami boleh tetap terus bersandar kepada Tuhan, percaya bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan rencanakan ada baiknya untuk kehidupan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi proses pembangunan gedung gereja kami. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Sehingga Tuhan, gedung gereja kami boleh selesai tepat pada waktunya dan kami boleh bersama-sama menikmati betapa luar biasanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan gereja kami. Oleh sebab itu juga Tuhan, kami berdoa sembari kami membangun gedung gereja, Tuhan juga yang terus membangun kami sebagai sebuah persekutuan yang hidup, agar kami boleh bersama-sama berjalan menjadi saksi-saksi betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga saat ini bersyukur bersama dengan saudari-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Ernawati, Ibu Ria Roswana, Ibu Hermin Wijayati, Ibu Herawati, Saudara Efrat dan Ibu Maria Suhali. Tuhan, semoga di usia yang Engkau tambahkan pula sukacita mereka. Engkau tambahkan pula berkat Tuhan ke atas kehidupan mereka dan keluarga mereka. Agar Tuhan mereka boleh terus hidup di dalam rasa syukur dan dengan penyertaan Tuhan. Dengarkanlah Tuhan doa-doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, yang kami percaya akan selalu menyertai dan menopang kehidupan kami. Amin. Terima kasih Saudara Gerard untuk firman-Nya. Ya Tuhan yang memberkati pelayanan Saudara Gerard. Bapak Ibu tadi sudah mendengar firman Tuhan ya. Sampai masa putih rambut kita, Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur, tapi juga harus respon ya sampai masa putih rambut kita tetap melayani Tuhan.
Sekarang kita tiba saat persembahan, kita akan menyanyikan PKJ 147 1-3. Di sini aku bawa Tuhan. Bait keduanya kita ganti ya ibu-ibu. Tanganku yang kecil kita ganti tanganku yang tua. Sudah tak cari makan sendiri, sudah mendapat dari anak-anak biasa kita ya. akan berdoa. Terima kasih Tuhan, walau rambut kami sudah memutih, tapi Engkau masih memberi kesempatan kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan ini. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat menjadi perluasan kerajaan-Mu, menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu, dan menolong sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, persekutuan kita akan berakhir, tapi penyertaan dan kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Tuhan berjanji tak akan melupakan kita. Janji yang manis akan kita nyanyikan. Cerahlah langit di atas.
janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku menolongmu. Yakinlah teguh. Bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mengakhiri persekutuan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang setia, kami menghadap-Mu dengan hati yang penuh syukur. Sebab sejak kami ada di dalam kandungan hingga hari ini, Engkau tidak pernah sekalipun melepaskan kami dari tangan-Mu. Engkau sendiri mengenal perjalanan hidup kami. Engkau tahu beban yang kami pikul. Engkau melihat ketakutan yang terkadang kami sembunyikan. Tetapi Engkau juga memahami setiap kerinduan hati kami. Maka Tuhan, ajarlah kami selalu untuk mengingat karya-karya kebaikan Tuhan, agar kenangan akan kesetiaan-Mu menjadi kekuatan kami hari ini dan hari-hari ke depan. Tolong kami untuk melepaskan beban yang bukan lagi milik kami. Biarlah kami beristirahat di dalam pelukan-Mu yang tidak pernah berubah. Dan pakailah selalu hidup kami meskipun sederhana, menjadi saluran berkat, sarana kesaksian bagi sesama. Teguhkanlah langkah kami ya Allah, tenangkan hati kami, dan peliharalah iman kami, hingga akhir kami tetap setia kepadamu. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Semoga tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang kita. Semoga kasih-Nya yang lembut senantiasa menghibur kita. Dan damai Tuhan yang tidak pernah berkesudahan memenuhi kehidupan kita dan keluarga kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, persekutuan kita sudah selesai, kita akan mendengarkan warta. Selamat menjelang siang Bapak Ibu. Saya mohon waktunya untuk mendengarkan warta untuk Rabu depan. Atas nama pengurus Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gerald Michael yang telah membawa firman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Nancy Ko. Mana Ibu Nancy-nya? Oh, di sana. Singers, Ibu Yeni Sinta dan Ibu Linawati. Pemusik Ibu Amelia. Penerima tamu Ibu Murwati Suripto dan Ibu Lani Jayadi. Multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat.
Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu semua, ibu dan bapak sekalian. Tema persekutuan kita minggu Rabu depan tanggal 3 Desember 2025, tema berdoa dan berjaga. Diambil dari Markus 13 ayat 24 sampai 37. Pembicara Pendeta Dani Purnama. Pemimpin pujian Ibu Melanita, singers Ibu Shirley dan Ibu Indra Stuti, pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Bapak Hengki dan Bapak Arifin, pembaca warta Ibu Anita Citrawati. Apakah ada tamu atau Bapak Ibu yang baru hadir hari ini? Pertama hari ini? Ada? Oh, enggak ada. Pengumuman dari komisi. Ini saya harap didengarkan ya. Setelah persekutuan ada MMA dan latihan padus. Tanggal 28 November, hari Jumat, ada latihan angklung di Geria Kasih pukul 10. Dalam rangka aksi Natal, gereja kita, Gereja GKI Gading Serpong, akan mengadakan aksi sosial dengan mengumpulkan baju layak pakai. Jika ada Bapak Ibu yang ingin berbagi baju layak pakai, dapat langsung dikumpulkan ke Geria Anugerah. Itu sampai dengan 29 November. Mengenai undangan perayaan Natal, keluarga Ibu Elin mengundang segenap jemaat Usinda untuk merayakan Natal bersama pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025. Waktunya pukul 10 sampai selesai. Tempat di Jalan Golfview nomor 399, Taman Golf Lipo Karawaci. Bagi jemaat Usinda yang sudah mendaftar, udah kan mendaftarnya dari beberapa yang lalu, untuk ikut Natalan tersebut, dapat nanti lihat daftarnya, nama-nama Bapak Ibu, ditempel nanti di dekat meja tamu. Ya, dilihat, diperiksa. Jika kurang jelas dapat tanyakan pada Ibu Rita atau Ibu Nur. Seminar kesehatan. Tema menjaga sebelum parah. Rahasia menjaga ginjal dan jantung tetap sehat. Diadakan pada hari Minggu tanggal 30 November 2025. Jadi artinya sesudah kebaktian ketiga ya. Waktu pukul 13 sampai selesai. Tempatnya di aula lantai 6 SMA Penabur, Semak Penabur. Disediakan konsumsi bagi yang mendaftar. Disediakan konsumsi bagi yang mendaftar. Pendaftaran seminar kesehatan pada Ibu Inge setelah selesai persekutuan Usinda ini. Jadi boleh silakan cari Ibu Ingenya daftar di sana. Yang mau ikut seminar mencegah setelah parah, sebelum parah. Ya, sekian warta kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu.